Oke, hari ini sudah aktivitas belajar ke-7 ya yang terbuka ya. Jadi Iya, dan sudah ada tugas yang sudah mungkin saja sudah dikerjakan oleh ini. iya Pak. Udah. Sudah kumpul ya? Sudah. Oke. Eh, Kamu kelas apa sih? Pemrograman berbasis desktop. Ya, kelas 7, 8, 5, 6. Sebentar. 256. Oke, nah sebenarnya saya sudah buatkan link di sini ya, dan saya juga sudah buatkan WA group. Harapannya bisa Anda join. Jadi informasi terkini mengenai mata kuliah ini, terutama di web, gitu ya, eh, bisa dimanfaatkan link ini, gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa web ini itu sudah saya setting di malam hari harusnya ya, dengan harapan banyak mahasiswa yang bisa join. Suara saya jelas ya, karena di sini hujan deras banget di sini. Jelas ya, Andri ya? Aman-aman, jelas kok Pak. Oke. Nah, oke. Jadi maknanya di tugas keempat ini sekira Indri sudah mengerjakan ya. Eh, Oke, tugas 4, tugas satu itu ada di aktivitas keempat. Ini harusnya tidak menjadi apa ya, tidak menjadi kesulitan bagi Anda kalau materi yang sebelumnya itu sudah dipelajari dan sudah dibuka dan sudah diperhatikan juga begitu ya. Nah, tugas satu ini sebenarnya cukup mudah ya, cukup mudah. Em, Tetapi yang perlu digarisbawahi di tugas satu ini, mudah-mudahan Indri sudah memperhatikan poin-poin soal yang diberikan begitu ya. Mm-mm. Nah, jadi inti di tugas satu ini ya, itu adalah implementasi dari kelas dan objek sebenarnya. Jadi eh, paling tidak nantinya itu akan ada tiga apa namanya? Sorry, ada empat ya, ada empat proses yang harus dilakukan begitu. Jadi yang pertama itu ada menu restoran, gitu ya. Dan menu ini sebenarnya dia memiliki apa namanya? Memiliki atribut ya, eh, yang nantinya daftar menu ini kamu simpan dalam bentuk array, Mm-mm. gitu ya. Yang ya kalau array kan eh, variabel kan ya, yang bisa menyimpan lebih dari satu Nilai. nilai gitu ya. Di mana nilainya itu Anda diminta untuk eh, menginputkan nih ya, eh, nama menunya apa, harganya berapa, dan kategorinya apa. Kategorinya ini kan ada dua ya, makanan dan minuman. Nah, paling tidak nantinya Anda bisa menginput eh, ya ada 3 atau 4 menu makanan dan menu minuman gitu ya, yang nanti bisa ini diinputkan. Nah, transformasi sendiri itu adalah perubahan ya, bisa jadi juga. Jadi mengubah data dari Oke. Kemudian yang berikutnya adalah artinya ketika Anda membuat
program ini pertama kali yang muncul adalah daftar menu kan begitu ya, Indri ya? Iya. Eh, iya, ya. Daftar menu makanan dan minuman. Mm-mm. Lalu yang kedua, Anda harus bikin fungsi untuk proses pemesanan. Oke, pemesanan dan di garis bawahi adalah Anda bisa memesan maksimal 4 menu. Jadi kalau lebih mungkin ada sebuah notifikasi yang Anda tambahkan di dalam codingnya bahwa jumlah pemesanan melebihi ketentuan kan begitu ya. Oke, kemudian proses yang ketiga itu adalah menghitung total biaya gitu ya. Sudah ada beberapa ketentuan yang diberikan dalam soal ini sudah cukup jelas saya kira. Lalu terakhir adalah mencetak pesanan yang di dalamnya berapa jumlah pesanan, apakah Anda memesan makanan atau minuman, lalu informasi mengenai total biaya, pajak, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk mengerjakan soal pertama ini, tugas pertama ini, Anda tidak diperkenankan, nah ini ya, menggunakan struktur looping, Hmm. ya, Iya. Jadi tidak, mantau ya Pak, satu-satu. betul. Jadi indeks elemen array yang kamu sertakan tadi itu harusnya diakses satu persatu, Mm-mm. gitu ya. Jadi pemahaman di tugas pertama ini Anda tidak menggunakan looping, apakah for, while, atau do while. Jadi semua coding program itu belum ada implementasi looping, begitu ya. Jadi kalau ada loopingnya pasti nilainya akan sedikit kurang tuh ya nantinya ya. Mm-mm. Nah, jadi eh, memesan apa menginput menu itu nantinya satu persatu gitu ya. Pemesanan pun juga itu diakses elemen satu persatu, begitu. Sebenarnya kalau lebih efektifnya, memang Anda menggunakan array, sorry, menggunakan looping kan begitu ya. Tetapi di soal ini Anda belum memanfaatkan looping, Iya. belum. Ya, harapannya, maka tadi saya bilang perhatikan soalnya dengan seksama sebelum disubmit, gitu. Kemudian ini yang paling urgent ini ya. Kemudian anak yang buat kelas dan seterusnya sudah gampang lah ini ya. Dan terakhir Anda diharapkan memaksimalkan waktu 15 menit ini untuk menjelaskan. Ada juga sapriksa tugasnya yang eh, ada gambar tak ada suara gitu ya. Harusnya Mm. ada gambarnya, ada suaranya. Kamu menjelaskan sesuai dengan alur logika pemrogramanmu begitu. Mm-mm. Nah, itu yang dijelaskan dengan detail memanfaatkan 15 menit ini dari ini apa dari penjelasan dari tugas yang kamu kerjakan. Jadi harapannya ada suaranya jelas begitu ya. Dan kemudian kamu bisa menjelaskan menampilkan informasi atau struktur coding dari step demi step untuk menjawab soal ini begitu. Saya belum selesai memeriksa semuanya. Mungkin di INRI tugasnya saya belum periksa. Gitu ya. Betul. Mungkin setelah ini saya akan periksa tugas yang belum saya periksa gitu ya. Oke. Tuh, sorry saya lagi batuk ya. Oke. Oke, ternyata ada juga yang lain hadir ya, ada Wijaya ya, Wijaya Kusuma. Suara saya jelas Wijaya ya.
Oke, saya kira mengenai aktivitas belajar ini, baik yang pertama dan seterusnya, yang kedua dan seterusnya, sampai dengan yang ketiga, keempat, eh, itu adalah elemen dasar sebenarnya ya dari bahasa pemrograman eh, Java. Mata kuliah ini itu kan diimplementasikan ke Java kan ya, Indri ya. Iya, Java. Nah, jadi apa ada juga beberapa tugas yang saya temukan dia pakai PHP bahkan gitu ya. Ah, eh Alur logikanya benar, tetapi implementasi dari tugas ini ke Java karena mm, basic dasar Java kamu sudah pelajari kemarin di mata kuliah algoritma dan pemrograman kan ya. mm-mm. Kamu sekarang semester berapa sih? 3. Algoritma semester berapa? Algoritma tuh sekarang di semester 2 Pak. Cuman di waktu aku tuh nggak ada karena ada kurikulum baru itu kan ya. Gitu, ada perubahan kurikulum gitu ya. Iya. Jadi Jadinya, belum ngambil. Jadi belum ngambil yang algoritma. oh Mungkin yang gitu. ya yang Java itu ada di struktur data sih kemarin. Oke, oke. Nah, mata kuliah ini pun juga diimplementasinya ke dalam Java gitu ya. Iya. Nah, jadi aktivitas belajar yang kedua ini pemahaman dasar mengenai elemen dasar Java sih sebenarnya ya, Mm-mm. terkait dengan tipe data, kemudian variabel, identify, keyword, ya, dan lain sebagainya. Jadi poin penting di sini adalah eh, kapan saya menggunakan tipe data apa terhadap tugas yang saya kerjakan gitu. Mhm. Contoh misal eh, tipe data di dalam Java itu ada banyak tuh ya. Ada tipe data bilangan bulat gitu ya. Mhm. Bilangan bulat itu ada banyak juga itu turunannya. Ada tipe ada byte, ada short, ada integer, ada long integer. Maka di beberapa forum diskusi di aktivitas belajar kedua itu saya mencoba untuk menggali beberapa mahasiswa dengan memberikan pertanyaan sederhana begitu ya. Katakanlah misalkan ada sebuah variabel yang dimana variabel itu eh, menyimpan menyimpan ya, akan menyimpan data sebanyak ratusan saja atau mungkin datanya cuman 100 misalkan ya. A sama dengan 100. Jadi tepat rasanya Anda menggunakan tipe data apa kira-kira itu? Integer masuk gak Pak? Oke, oke. Integer. Kalau kamu pakai integer, outputnya sih benar nggak jadi masalah sebenarnya. Mhm. Cuman kalau variabel itu menyimpan data maksimal cuma menampung nilai 100 saja, 1, 2, 3, 4 sampai 100 saja maksimalnya, maka variabel yang kamu definisikan dengan tipe integer itu kurang tepat. Double? Apalagi double, Ah, gitu ya. Apalagi double. oke. Contoh tak beri ini begini ya, Edwin. Ini tak buka ini. Kamu pakai apa sih? Editornya? Pakai NetBeans atau Visual Studio Code? Sama NetBeans juga. NetBeans ya, oke. Sudah lumayan banyak nih hadir nih ya. Oke, ada Arya Aurio, ada Wijaya. Oke. Arya bisa dengar suara saya? Bisa apa bisa?
Oke, oke. Kita kilas balik mengenai akan banyak diskusi di sini ya. Jadi baik itu mengenai tugasnya atau mungkin belum ada yang belum dipahami dengan tugasnya dan seterusnya ya. Bisa lihat apa yang saya buka ini? Bisa, Pak. Iya. Oke, masih loading ya. Sabar. Oke. Oke, ini tak buat contoh ya. Ini saya hapus yang nggak penting. Kalau sebuah variabel yang akan menyimpan, katakanlah variabel A ini akan menyimpan nilai maksimal sekali adalah 100, gitu ya. Lalu tadi Indri mengatakan bahwa, apa tadi Indri? Pakai integer ya? Iya. Integer A, ini benar juga sih Indri ya. Mhm. A sama dengan 100 ini boleh nih. Benar. Tetapi, eh, dia kurang tepat untuk A itu bertipe integer. Kenapa? Katakanlah misalkan ya, katakanlah misalkan ada variabel umur gitu ya, umur. Lalu umur ini Indri definisikan dia sebagai tipe data integer. Gini, outputnya benar nanti, tetapi dia mubasir Indri. Mhm. Kenapa mubasir? Karena integer itu dia bisa menyimpan data banyak banget tuh ya, 32 juta sekian. Begitu. Jadi kalau umur ini paling tidak dia akan menyimpan data maksimal 100 kan ya. Nggak ada nih sekarang orang itu berumur 100 tahun kali ya. Mhm. Gitu ya. Oleh karenanya dalam materi ini kalian diberikan pemahaman kapan sebaiknya saya menggunakan tipe tipe data byte, kapan sebaiknya saya menggunakan sort, kapan sebaiknya saya menggunakan integer dan long integer. Begitu. Nah, oleh karenanya di sini kita memahami bahwa ternyata tipe data itu memiliki keterbatasan, memiliki range nilai begitu. Nah, kalau nilai ratusan, artinya variabel itu hanya bisa menyimpan ratusan saja, itu namanya adalah byte. Byte. Kalau byte ini dia bisa menyimpan data dari berapa nih? Satu sampai dengan satu, dua, berapa tuh? Sorry. Nol sampai dengan satu, dua, tujuh. Dan minus satu sampai dengan minus satu, satu, dua, delapan. Kalau dia short lebih tinggi lagi. Short ini ada tipe short ya. Dia bisa menyimpan data dari nol sampai dengan 32.000 sekian-sekian lah.
Saya lupa tepatnya. 32.000 sekian. Gitu ya. Kalau integer, ini lebih banyak lagi nih. Integer ini bisa menyimpan lebih banyak lagi tuh. 0 sampai dengan 32 berapa tuh ya? 32 juta sekianan lah gitu ya. Banyak banget. Nah, oleh karenanya pemilihan tipe data itu juga menentukan berat dan ringannya program kita yang kita bikin nanti begitu. Karena sejatinya ketika kita bikin deklarasikan variabel integer umur, ketika dikompilasi di programnya, maka sejatinya komputer kita itu menyiapkan blok-blok alamat memori sebesar integer. Integer itu range-nya 32 juta sekian. Sementara variabel itu kita gunakan untuk menampung nilai cuma ratusan saja begitu. Nah, hasilnya benar tetapi nggak efektif. Gitu. Nah, oleh karenanya ini harusnya dia menggunakan tipe data byte. Harusnya. Gitu ya. Kemudian karena dia bertipe byte, maka kita pun juga harus mengetahui bahwa dia memiliki keterbatasan juga maksimal dia bisa menyimpan 127. Kalau saya tulis di sini umur 128, ini seperti di atas. Ini pasti salah. Apa salahnya? Ini salahnya ya tuh. Dia bilang incompatible type possible lose conversion from integer to byte. Hmm. Nah, kenapa salah? Karena umur ini dia hanya bisa mampu menyimpan maksimal 127 saja. Begitu. Kalau mau lebih tinggi lagi, variabel itu bisa menampung nilai, maka gunakanlah tipe data yang lebih tinggi. Namanya adalah sort. Maka di sini harusnya dia bertipe Sort. sort. Nah, ini benar sekarang nih. Nggak salah. Hmm. Tetapi akan salah ketika saya akan mengisi nilai 40.000. Nih, salah lagi dia. Itu kan? Salah. Kenapa salah? Karena sort itu hanya bisa menampung nilai maksimal 32.000 sekian. Begitu. Nah, supaya dia benar, kalau ada variabel yang menyimpan data banyak, maka gunakan integer. Ini benar lagi, gitu. Jadi ada tingkatan tipe datanya. Nah, itu yang harus dipahami di dalam aktivitas belajar yang kedua. Bisa dipahami ya? Termasuk variabel, identify, dan lain sebagainya lah. Termasuk juga eh, variabel dalam kelas dan variabel dalam objek. Jadi di materi ini pun juga pemahaman kita mengenai kelas dan objek. Kelas dan objek. Kalau saya tanya, apa itu objek? Ada yang bisa menjawab. Ini ada yang banyak hadir nih. Sini. Kelas dan objek. Saya berikan sedikit pengantarnya ya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat secara simpel saja. Em, bisa lihat ini enggak ya?
Halo, bisa? Bisa lihat ini nggak? Aman, Pak. Oke. Karena di tugasmu itu Anda disuruh membuat sebuah kelas kan ya? Mm-mm. Mm-mm. Kelas dan tentu ada objeknya juga. Jadi maknanya em, berbicara mengenai objek, tak kasih lihat di sini ya. Eh, nah ini ya, objek dalam konsep OOP atau Object Oriented Programming itu dia memiliki dua karakteristik sebenarnya. Jadi objek itu adalah segala sesuatu yang kita lihat secara real, secara nyata itu objek tuh. Nah, berbicara mengenai objek, dia memiliki dua ciri. Jadi ada yang disebut sebagai atribut, yang dalam bahasa pemrograman itu disebut sebagai state. Yang kedua ada disebut sebagai tingkah laku, yang dalam bahasa pemrograman disebut sebagai behavior. Nah, implementasinya ke dalam coding program nantinya ini ya. Nah, jadi atribut tadi dalam coding program nanti akan disimpan dalam bentuk variabel. Kalau dia variabel pasti ada tipe data variabel itu apa. Nah, lalu yang kedua adalah dia memiliki metode, tingkah laku yang dalam bahasa pemrograman itu akan disimpan dalam bentuk metode, prosedur atau function. Eh, Mengenai function atau prosedur atau metode itu variannya ada banyak juga sih ya. Ada fungsi yang bisa menyimpan nilai, ada fungsi yang tidak bisa menyimpan nilai, atau disebut juga dengan istilah pass by value, pass by reference, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kelas sendiri pun juga memiliki dua hal, memiliki atribut dan memiliki metodenya. Jadi, kelas dan objek itu memiliki dua hal yang sama sebenarnya. Nah, hanya saja objek tidak bisa kita bikin kalau kita belum mendefinisikan kelasnya. Gitu ya. Jadi, contohnya ini, kue satu, kue 2. Ini objek kue satu, objek kue 2. Kue satu dan kue 2 ini nggak bisa kita bikin kalau kita belum mendefinisikan kelasnya. Begitu. Nah, dalam struktur Java-nya nanti, ketika disuruh bikin objek, maka harus dipastikan apa kelasnya. Nah, mendefinisikan kelas itu ada dua. Apa atributnya dan bagaimana metodenya. Begitu. Nah, korelasi dengan aktivitas belajarmu adalah paling tidak nantinya Anda sudah bisa membedakan tuh yang mana disebut sebagai variabel di dalam kelas dan variabel miliknya objek gitu ya. Tak berikan contoh lah. Saya kembali ke sini. Oke ya. Nama kelasnya apa ini? Latihan ya. Nama kelasnya adalah latihan. Kalau saya definisikan begini, eh, katakanlah string name, lalu integer umur. Oke. Kemudian eh,
Saya bikin fungsi ya. Void tampilkan. Bisa lihat ini ya. Nah, kalau ini nama kelasnya adalah latihan. Kelas latihan. Kelas latihan ini memiliki apa ya? Dua atribut. Namanya NIM dan umur. Oke. Dan satu metode namanya tampilkan. Tampilkan. NIM dan umur ini adalah variabel miliknya objek sebenarnya. Ya, bukan miliknya kelas. Oke. Nah, sehingga untuk menginisiasi nilai dari NIM ini, Anda harus menginisiasinya melalui objek. Nah, contohnya di sini kita bikin tuh nama kelasnya apa? Latihan huruf besar ya. Oh, OBJ 1 new latihan. Jadi caranya adalah kamu nggak bisa langsung begini ya. NIM sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pasti salah. Iya, Kenapa salah? Nah, gitu ya. Kenapa tipe salah? tipe datanya string. Iya, kalau string kan dapat tanda petik toh. Iya. Ataukah misalkan C 1, 2, 3 ini juga salah nih. Hmm. Ini variabel kan? Yep, Vari- variabel. betul. Variabel bertipe string kan? Mm-mm. String itu nilainya diapit dengan tanda petik 2. Ini benar kan ini? Ya. Tetapi kalau kamu tulis begini, ini salah. Kenapa salah? Karena NIM ini adalah variabel atribut miliknya objek. Sama juga dengan yang ini. Umur sama dengan 25. Ini. Ini pun juga salah. Kenapa salah? Karena NIM dan umur ini adalah variabel miliknya objek. Oke. Sehingga untuk memberikan nilai kepada atribut ini, kamu harus menginisiasi melalui objeknya. Jadi caranya nanti adalah obj1 titik NIM sama dengan ini. obj1 titik umur sama dengan 25. Nah, ini baru benar. Nggak salah lagi. Oke. Begitupun juga dengan metodenya. Katakanlah di sini kamu bikin metode apakah ya? Nanti tuliskan di sini gitu ya. Tuliskan di sini dan seterusnya. Boleh. Ini kan fungsi nih. Kamu nggak bisa langsung menuliskan panggil fungsinya begitu tampilkan. Nggak bisa, pasti error ini. Karena metode ini adalah metode miliknya objek. Sehingga untuk memanggil fungsinya harus diinisiasi melalui objek. Titik tampilkan. Nah, ini baru benar. Oke. Terus yang kedua, yang mana disebut sebagai variabel miliknya kelas. Nah, kalau saya definisikan string
alamat. Dan saya tambahkan di sini keyword static. Dia static string alamat. Alamat ini variabel, tetapi kepemilikannya berbeda. Alamat di sini adalah variabel miliknya kelas latihan. Sehingga untuk menginisiasi nilainya, kita nggak perlu membuat objek. Kita langsung berikan eh, alamat sama dengan Makassar. Ini benar ini, tidak salah. Kenapa dia benar? Karena alamat di sini itu adalah variabel miliknya kelas, bukan miliknya objek. Jadi kalau ada keyword static di depannya, maka variabel itu adalah variabel miliknya kelas. Sehingga untuk menginisiasinya, kamu tinggal langsung panggil apa nama variabelnya, berikan nilainya berapa. Begitupun juga dengan metodenya. Static void tampilkan 2. Nah, ya. Ini bisa langsung dipanggil nih. Tampilkan 2. Ini benar, nggak salah. Gitu. Bisa dipahami ya? Yang mana variabel miliknya kelas, yang mana variabel miliknya objek. Dan yang terakhir, yang mana variabel miliknya metode. Artinya, kalau saya bikin variabel di sini, integer, X, gitu ya. Artinya X ini hanya bisa dipanggil di dalam metode ini saja. Nggak bisa dipanggil di metode ini atau di metode yang lain. X sama dengan 2, ini salah. Dia bilang begini nih. Dia bilang cannot find symbol. Dia nggak menemukan simbol X. Kenapa? Karena X ini hanya dikenali oleh metode tampil 2 saja. Dia sifatnya lokal. Hanya bisa digunakan di dalam blok ini saja. Itu disebut sebagai variabel miliknya metode. Itu. Oke, bisa dipahami ya. Itu di pemahaman Anda di aktivitas belajar kedua. Oke. Ada pertanyaan seperti sini? Kalau ada boleh. Ada? Bisa dipahami, Indri? Aman, Pak. Oke. Kemudian di aktivitas belajar ketiga itu, ini tadi ya pemanfaatan array dan string ya. Array dan string itu dalam Java itu disebut sebagai tipe data bentukan. Tipe data bentukan. Jadi kemudian yang kedua, metode pada array dan string jadi kalau dia tipe data bentukan itu berarti ada fungsi yang sudah disiapkan oleh Java. Yang salah satunya adalah array list yang bisa kamu manfaatkan di tugas 1 tadi ya, untuk mengisi apa
mengisi variabel array, terutama di menu, baik menu makanan maupun menu minuman. Dan yang kedua, pemanfaatan pemanfaatan dari string. Jadi eh, dalam struktur Java itu tipe data itu bisa juga disebut sebagai objek sebenarnya. Jadi ada tipe data primitif, ada tipe data bentukan ya, termasuk string sebenarnya. Nah, termasuk ini kamu manfaatkan di tugas satunya pada proses pemesanan. Ketika dipesan kan kamu input apa tuh? Input menu kan ya? Misalkan menunya ada nasi goreng gitu ya. Maka yang dipesan pun juga kan diinput ya, nasi goreng. Iya, Gitu kan? iya, Pak. Iya, ketika dipesan itu kamu harus input kan tuh nasi goreng. Ketika di enter, dia akan mengecek apakah nasi goreng itu ada dalam daftar array menunya. Ah, kan ada ada fungsi ada fungsi string yang kamu bisa manfaatkan. Ya, untuk mengecek apakah string yang saya inputkan itu ada tidak di dalam daftar array yang kamu sudah inputkan sebelumnya, begitu. Dan sekira mengenai array sendiri, ini eh, apa sudah dipahami di mata kuliah algoritma sebenarnya ya. Baik itu array satu dimensi, array dua dimensi, array tiga dimensi, atau multidimensi dan lain sebagainya. Nah, makanya di diskusi sebelumnya, saya memantik sebuah pertanyaan tuh. Kalau coding yang saya berikan itu dalam bentuk variabel biasa gitu ya, itu hasilnya seperti apa gitu. Contohnya, contoh sederhananya dalam pemanfaatan array, kita hapus saja nih. String nama. Kalau begini kan hasilnya apa nih? Out dot print line nama. Ah, hasilnya nih, hasilnya. Ada yang tahu apa hasilnya nih? Indri tahu apa hasilnya nih kira-kira? Apa yang tampil di layar nanti? Kalau begini codingnya. Masing-masing namanya mungkin, Pak. Ali, Budi, Ali Ani. Budi Ani. Ah, kalau Ida, Idang nggak ada.
Tidak ada di Ya, itu. maksudnya Indri akan tampil ada 3 ya, Ali, Budi, Ani gitu ya. Iya. Oke. Eh kalau Arya Aurio hadir ya. Oke, Ida Ida Febrianti ada? Mbak Ida? Hadir, Pak. Kalau menurut Mbak Ida kira-kira apa ini hasilnya? Kalau codingnya begini. Menampilkan nama-nama itu, Pak. Ali Budi Ani. Oke, sama tadi jawaban dengan Indri. Nanti hasilnya katanya Ali Budi Ani. Kalau Wijaya, Wijaya siapa sih? Wijaya Kusuma, ada nggak tuh? Hadir. Nah, diperhatikan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Indri dan Ida tadi itu masih keliru ya. Hasilnya bukan Ali Budi Ani, nih ya. Tetapi hasilnya adalah Ani, Ani dan Ani saja. Ini contohnya. Nah, ini ya. Hasilnya Ani, Ani, Ani. Ada yang tahu kenapa begitu hasilnya? Karena, Dia mencetak nilai yang akhir itu ya, Pak? oke, jawaban yang tepat adalah karena Hmm. nama ini adalah variabel. Tahu apa itu variabel? Itu tadi itu di kegiatan 2 ya. Apa itu variabel? Nah, yo. Variabel itu adalah media untuk menyimpan data atau nama lainnya disebut juga dengan istilah representasi dari sebuah data atau nama lainnya itu disebut juga dengan istilah peubah. Variabel itu peubah. Kenapa peubah? Karena memang nilainya berubah-ubah. Dan variabel hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Nggak bisa menyimpan 2 nilai itu variabel. Contohnya, nama Ali. Ali ini kamu simpan di variabel nama kan? Jadi sekarang nama itu menampung nama Ali di baris ke-10. Di baris ke-11, saya berikan nama sama dengan Budi. Di mana nama sebelumnya tadi nilainya adalah Ali, sekarang diubah menjadi Budi. Jadi nama sekarang itu bukan lagi Ali nilainya, melainkan adalah Budi. Di baris ke-12, nama sama dengan Ani. Nah, jadi di sini yang sebelumnya nama isinya Budi, sekarang nama itu nilainya adalah Ani. Ani. Ketika saya cetak nilainya, print line, nama, nama, dan nama. Nama siapa? Nama ini. Sehingga hasilnya adalah Ani, Ani, Ani. Begitu. Jadi, kalau saya mau tampilkan Ali Budi Ani, caranya gimana, Indri? Logika sederhananya, kalau nanti hasilnya Ali, Budi, dan Ani, maka 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 kita harus memiliki 3 variabel yang berbeda. Ya enggak? Ya. Karena tadi eh,
teoritisnya variabel itu adalah media untuk menyimpan data maksimal satu nilai. Mm-mm. Nah, kalau dia 3 nilai berarti 3 variabel kan ya? Nama 1, nama 2, nama 3. Kan gitu tuh. Nama 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Hasilnya, ini. Ali, Budi, dan Ani. Mm. Kalau saya mau menampilkan ada 1000 nama mahasiswa yang berbeda, logikanya, gimana? Kalau ada 1000 nama yang sama input, berarti kita harus membutuhkan 1000 nama variabel yang Beda. berbeda. Nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, sampai nama ke 1000. Mm. Hasilnya benar, nggak salah. Tetapi dia tidak efektif. Gitu. Nah, itulah kenapa kamu sudah belajar mengenai array. Begitu ya. Jadi, kekurangan variabel itu akan diatasi menggunakan array. Atau array ya. Array itu variabel juga sebenarnya. Dia bisa menyimpan data bedanya. Kalau tadi variabel dia bisa menyimpan satu nilai, satu variabel satu nilai. Tetapi kalau dia variabel array, satu variabel bisa menyimpan banyak nilai. Contoh, array itu ditandai dengan tanda bracket. Ini new string. New string 5. 3 lah. Titik koma. Ini ya. Jadi nama di sini adalah variabel juga, tetapi dia bertipe array. Satu variabel bisa menyimpan, kalau saya bilang di sini 3, berarti satu variabel nama ini akan bisa menyimpan 3 elemen. Jadi nama yang ke 0, nama yang ke 1, dan nama yang kedua. Ini nama yang ke 0, nama yang ke 1, nama yang kedua. Begini. Hasilnya sama Ali, Budi, dan Ani. Tetapi kita membutuhkan hanya satu variabel saja. Satu variabel bisa menyimpan banyak nilai. Itulah kenapa Anda harus menggunakan array. Supaya dia lebih efektif, begitu ya. Jadi kalau ada 1000 nama, kamu tinggal tambahkan di sini ada 1000. Nih. Jadi kamu nggak perlu lagi membuat variabel nama 1, nama 2, nama 3, sampai nama 1000. Begitu. Bisa dipahami ya? Cuman, nah ada cumannya nih. Cuman kalau array itu dia sifatnya statis. Katakanlah 3 di sini. Kalau saya mengisi nilai yang ke yang ketiga, ini pasti Oke. Ini pasti dia hasilnya dia akan bilang begini nih. Error nih kan ya. Error. Dia bilang array index out of bounds. Jadi array dalam Java itu sifatnya statis.
Status itu fix, tidak berubah. Kalau saya katakan nama ini 3, berarti nama ini hanya bisa menampung nilai maksimal 3 elemen saja. Yang ke 0, yang ke 1, yang kedua. Itu jumlahnya 3 kan ini. Dan dia akan bisa mengisi elemen yang keempat. Karena yang saya definisikan hanya 3 saja. Statis. Ini akan benar kalau saya berikan nilai di sini 5. Ini benar ini. Nggak salah. Gitu. Dia sebenarnya statis. Nah, ini kamu akan manfaatkan di tugasnya. Jadi nanti mengakses elemen array itu karena di clue tugasnya kamu belum diperkenankan untuk menggunakan apa tadi? Looping. Looping. Belum diperkenankan menggunakan perulangan. Oleh karenanya mengakses elemen array terutama di menu menampilkan datanya, kamu harus mengakses satu persatu elemennya. Menu yang ke 0, menu yang ke 1, dan seterusnya lah. Itu ini ya. Oke. Aktivitas belajar keempat. Ini pemahaman Anda mengenai kondisional. Kondisional itu kan if else, toh? Ada 2 tuh sebenarnya ya. Ada if else dan apa lagi? Dan ini yang ada yang di kelima. Namanya switch case. If else switch case itu fungsinya sama untuk pemilihan. Pertanyaannya, kapan sebaiknya kamu menggunakan if else dan kapan sebaiknya kamu akan menggunakan switch case? Di mana kita tahu if else dan switch case itu fungsinya sama untuk pemilihan. Tuh. Ada yang tahu jawaban kira-kira? Dan tugas 1 pun juga pasti menggunakan ini. If else. Atau switch case. Contoh. Contoh sederhananya ya. Integer umur. Oke. Umur sama dengan 5. If umur, kalau dia umurnya lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia dikatakan, di sini butuh variabel kan? String golongan. Maka dia golongan gol sama dengan anak. Oke. Lalu else if kalau umurnya apa nih? Lebih kecil atau sama dengan 15 atau mungkin 20, maka dia golongannya adalah apa nih? Remaja, katakanlah begitu ya. Ada salah? Ini adalah umur ya. Else if umur lebih kecil sama dengan 40
Katakanlah begitu. Maka goalnya dewasa. Else, kalau tidak, maka dia golongannya manula. Manula itu ini, ya sudah tua lah. Ya, ini. Titik out, titik print, goal. Itu kan ya. Ini golongannya apa sih nanti hasilnya? Apa nanti hasilnya ini? Anak-anak, Pak. Anak-anak, betul ya. Hasilnya adalah anak-anak. Pertanyaannya adalah, bisakah mencari golongan ini saya menggunakan kondisional yang kedua? Tadi apa namanya? Selain if else tadi apa? Switch case. Switch case. Bisakah? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Karena kita tahu if else dan switch case itu sama fungsinya kan untuk pemilihan. Kalau Anda menggunakan switch case, dia akan menjadi begini. Minta kopi aja lah nih. Kopi ini tak paste di sini. Jadi kalau dia switch case, maka di sini formatnya apa? Switch. Apa tuh switch? Switch ekspresi kan? Apa ekspresinya? Umur. Oke. Switch umur. Case sama dengan, sorry, case kondisinya kan ya? Kan tadi anak-anak itu dari berapa sih? Tadi dari 0 sampai dengan 10. Itu dikatakan anak-anak. Berarti kalau tulis 1,2 goal sama dengan anak-anak. Break. Gitu kan? Cuman anak-anak ini nilai umurnya bukan hanya satu saja. 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu adalah anak-anak. Maka kamu harus menuliskan ini sebanyak 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu lagi. 10. 10. Oke. Ini ya. Nah, kalau dia dewasa atau anak remaja, tadi berapa sih range-nya remaja? 11 sampai dengan
20. Ini 11, maka golongannya adalah remaja. Copy lagi tuh. Hasilnya benar, nggak salah. Kalau begini hasilnya adalah anak-anak pasti. Kalau saya berikan nilai di sini adalah 11, itu hasilnya adalah remaja. Kan di sini dan seterusnya, dan di sini ada else-nya ya, default goal sama dengan manula. Nah, itu. Tapi kalau di sini saya input nilai 12, maka dia akan disebut sebagai manula. Kenapa? Karena 12 itu belum tercover di remaja kan? Remaja kan dari 11 sampai dengan 20, maka bikin lagi di sini. 11, 12, 13 dan seterusnya. Hasilnya benar, nggak salah. Tetapi program Anda menjadi panjang. Begitu. Mau pakai if else, mau pakai switch case, boleh saja. Oke. Jadi if else itu kamu gunakan jika kondisi yang diperlukan tidak terlalu banyak dan nilai yang dicari adalah relasi perbandingan. Lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya ya. Jadi kalau switch case tepat kamu gunakan kalau kondisinya banyak dan kondisi yang diperlukan adalah kesamaan. A sama dengan A, B sama dengan B, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, begitu. Anda tepat menggunakan switch case. Begitu. Walaupun sebenarnya mau pakai if else, mau pakai switch case, hasilnya sama. Tetapi sekali lagi, ketika Anda bikin program, yang dicari itu bukan hanya sekedar outputnya benar, tetapi dari sisi komputasi dia efektif dan efisien. Begitu. Makanya ada pilihan yang mana kira-kira lebih efektif, mau pakai if else atau pakai switch case. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan, didiskusikan, boleh. Kalau ada. Oke. Yang keenam ini kita sudah belajar mengenai looping ya, tetapi di tugasnya kita belum 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 memanfaatkan looping. Jadi karena di tugasnya ini adalah ini ya. Nah, ini. Kita belum menggunakan ini. Oke. Tugas ini di kelas ini baru 4 yang kumpul. Ya, jadi saya ingatkan kembali bagi yang belum kumpul tugas, masih ada waktunya 4 hari lagi. Salah. Apa nih? Masih ada waktunya 4 hari lagi, berarti hari apa ya? 4 hari lagi ya. Sampai hari, ini ada apa sih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu ya. Nah, bagi yang belum kumpul tugas, harap dibaca dengan seksama soalnya, apa yang diminta, apa yang nggak diminta, begitu ya. Dibaca baik-baik, lalu
jangan terlambat untuk submit tugasnya. Ini waktunya masih ada 4 hari lagi. 4 hari lagi. Jadi mohon difokuskan waktunya, baca sama soal-soalnya agar Anda bisa memperoleh nilai yang maksimal nantinya. Atau ada yang kurang jelas di tugas ini, soal tugasnya? Ada. Nggak ada ya? Jadi em, apa namanya? Anda diwajibkan untuk membuat video penjelasan dari tugas yang kamu bikin. Nah, ini kebiasaan beberapa mahasiswa itu kadangkala dia memang bikin videonya, tetapi dia hanya scroll naik turun saja, tapi nggak menjelaskan apa yang dibikin. Harusnya kamu menjelaskan dengan pemahaman alur logika pemrogramanmu untuk menjawab soal-soal ini. Katakanlah misalkan yang diminta soalnya adalah Anda membuat kelas menu gitu ya. Tunjukkan yang mana kelas menu itu dan ada beberapa atribut yang dimiliki dari kelas menu dan seterusnya lah. Dirunut ke penjelasannya. Begitu ya. Oke, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan juga bagi yang belum kumpul tugasnya, kadangkala mahasiswa itu dia menyimpan tugasnya di Google Drive masing-masing. Nggak salah sih, boleh saja. Tetapi ketika tugas yang kamu simpan di Google Drive-nya dan kamu kumpul linknya di e-learning UT, pastikan link itu saya bisa buka. Kamu share secara privat boleh, kepada saya boleh, atau siapa saja yang memiliki link itu bisa mengaksesnya. Terutama ketika tugasnya disimpan di Google Drive. Begitu. Karena ada beberapa mahasiswa yang saya dapati, tugasnya dia simpan di Google Drive, tetapi hak aksesnya privat. Saya nggak bisa buka tugasnya begitu. Yang bisa buka hanya kamu sendiri gitu ya. Harusnya di share secara publik. Atau share siapa yang memiliki link itu bisa membukanya gitu. Itu ya. Nah itu eh, ada hal yang mau didiskusikan boleh kalau ada atau mau ditanyakan terkait dengan apa yang telah kau pelajari atau mungkin dengan tugasnya boleh kalau ada. Indri bisa dipahami ya? Mungkin untuk tugas sih, Pak. Mm-mm. Saya kan udah submit ya. Nah, Mm-mm. waktu nge-record itu dia sampai 50 menit, Pak. Oh, tak masalah, 50 tak menit. masalah. Iya, sedangkan kan yang diminta itu 15 menit. Nah, jadi Mm. itu videonya saya potong-potong, dipercepat gitu. Jadi untuk output video akhirnya tuh mungkin pada saat penjelasan itu nggak, apa ya, Pak, jadi dipercepat gitu. Jadi nggak ada. Nah, itu kira-kira gimana, Pak? Nggak apa-apa kah 50 menit di-upload ke Drive atau gimana? Videonya kamu simpan di Drive ya? Ya, Oke, nggak masalah sih. Ini yang 50 nggak masalah. oke. Mm-mm. Oh, Eh, Cuman memang harusnya nanti berikutnya dipadatkan saja lah ya. Kamu mm. bahas poin-poin penting dari permintaan soal terhadap coding yang kamu bikin begitu maksudnya. Oke, jadi yang sekarang tuh ketika saya menjelaskan terus sambil ngoding itu jadi dipercepat gitu, Pak. Nah, saya ngejelasinnya tuh yang output aja, bagian outputnya. Oh, nanti teknisnya, berikutnya teknisnya.
Kamu kan sudah bikin coding itu. Ya. Jangan dijelaskan ketika kamu bikin coding gitu ya. Lama pas Nah, itu. nah iya, saya begitu tuh, Pak. Jadi ceritanya kamu sudah bikin codingnya, sudah selesai, baru kamu Hmm, rekam tuh buat videonya. Oke. Kamu jelaskan poin-poin pentingnya, apa yang diminta soal, yang mana coding yang kamu bikin gitu ya. Hmm, Itu fokusnya penjelasan di sana tuh. Oke. Dan coba nanti hasil skenario hasilnya bagaimana dan lain sebagainya. Sampai di hasil lah kamu bisa tampilkan begitu. Tapi dijelaskan, jangan cuma menampilkan doang gitu. Iya, iya. Paham Oke, ya? paham. Paling kalau gitu nanti aku submit ulang sih, Pak. Kan kamu simpan di Google Drive kan ya? Iya. Kan di Google Drive itu kan kamu bisa bisa update kan? Iya, tinggal di-upload ulang. Kan linknya kan sama kan kamu kumpulkan. Iya, iya sama. Tinggal ngubah ini aja file di Google Upload. Drive-nya. Tapi Iya. pastikan link itu saya bisa buka ya. Oke. Jangan sampai nggak bisa saya buka. Nanti nilainya nol, nol juga akhirnya gitu kan. Makanya saya bikinkan itu grupnya, grup WA itu supaya kalau ada masalah saya langsung bisa kontak di WA grup itu. Misalkan tugasnya si Indri nggak bisa dibuka, tak sampein tuh di sana biar lebih cepat gitu informasinya. Oke, ada lagi? Tak ada? Oke ya, sekira itu. Um, Web berikutnya itu di pertemuan berapa sih? Web berikutnya di pertemuan ke apa ya? 8 ya? 8 kayaknya. Nika. Hmm. 8. Web 3 10. Hmm, hmm. 10 ya. Ini kan sekarang web 2 nih. Web Iya. 3 10. Nah, web ini itu saya sudah mencoba di siang, di pagi, di sore gitu ya. Tapi eh, banyak mahasiswa nggak bisa hadir. Harapannya saya bikin malam itu banyak mahasiswa bisa join untuk kita diskusi sebenarnya untuk apa memperjelas tugas-tugas yang atau mungkin ada kendala di tugasnya itu boleh kamu diskusikan pada saat web begitu. Atau mungkin ada pemahaman materi yang belum kamu pahami itu kita bisa diskusikan di web. Harapannya Anda bisa hadir gitu ya pada saat web. Oke. Namun demikian, sebenarnya rekaman ini akan saya upload juga nanti di e-learning yang mungkin berhalangan sekali untuk masuk hari ini, Anda bisa menyimaknya dengan baik. Tapi sekali lagi, saya ingatkan kembali bahwa tugas Anda, tugas satunya, jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat karena tugas satu ini masih ada kesempatan sampai dengan eh, tanggal berapa tadi dia? Masih ada 4 hari lagi untuk Anda mengerjakan tugas satu. Nih ya, masih ada 4 due date-nya sampai 4 hari lagi. Hari Minggu lah, begitu. Oke, sekira itu untuk hari ini. Eh, Mudah-mudahan untuk web berikutnya bisa lebih banyak lagi yang join untuk kita berdiskusi yang tujuannya adalah untuk memudahkan aktivitas pembelajaran terutama tugas-tugas yang Anda akan kerjakan. Oke, sekira demikian. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Hmm, hmm.